Sahabat DKB, kita kembali berjumpa dalam acara Gema Kasih Indonesia bersama saya Pendeta Ardian Sudarosa, pemandu percakapan kita. Ini sebuah program yang membahas isu-isu yang hangat di tengah-tengah masyarakat, masalah sosial, politik, pendidikan, ya. Kita bahas bersama-sama di sini supaya sebagai warga gereja, sebagai warga negara, kita bisa melihat persoalan dengan semakin objektif dari berbagai perspektif, dan oleh itu kita tidak emosional merespons apapun, tapi kita bisa merespons dengan tepat karena kita punya informasi-informasi dan mungkin tambahan analisa-analisa yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dalam jumpa kali ini kita akan berbicara tentang partai yang terbuka dan pemilih rasional, sebuah tantangan untuk pemilu 2024 nanti. Dan untuk membahas isu ini telah datang ke narasumber kita, tidak asing untuk Anda, Bapak Pendeta Dr. Hariman Patiana Kota. Selamat jumpa lagi, Pak. Halo, Hariman. Pak Arlianus. Salam jumpa, salam sehat. Ini kita bicara mengenai partai ini, warnanya orange. Partai apa ini? Mudah-mudahan tidak mewakili partai siapa-siapa ya. Iya. Ya, ini karena kalau ngomong politik di Indonesia itu kan warna itu menjadi penting. Ya, warna. Ini warnanya apa ini? Ya, Pak Pendeta Hariman adalah pendeta di kampus Universitas Maranatha Bandung. Beliau lulusan STT Jakarta ya, dokternya Pak Pendeta. Ya, dan banyak menulis di media sosial ya. Dan di Bandung di kampus UKM sebagai pendeta kampus ya. Mereka sekarang mengembangkan banyak gagasan-gagasan yang berkaitan dengan kehidupan publik. Nah, Pak Pendeta, sebelum bicara mengenai topik kita mengenai partai yang terbuka, pemilih rasional, saya ingin mendapat perspektif dari Pak Pendeta. Bagaimana, apa sih kepentingan strategis ya dari pemilu 2024 dibandingkan yang pemilih-pemilih sebelumnya nih? Ya, kita kan dari semula juga kan udah memakai partai ini disebut partai yang terbuka atau bahkan pemilihannya juga terbuka, tidak lagi ditentukan oleh kita bukan memilih partai, kita memilih orang-orang. Udah berlangsung nih ya. Kita udah berapa presiden yang dilahirkan oleh reformasi? Ada 99 ya. Ya, ada Pak mulai dari Megawati, Gus Dur, Megawati ya. Kemudian ke SBY, lalu sekarang yang sedang memimpin negeri kita Pak Presiden Joko Widodo. Apa kepentingan strategis dari 2000? Apakah berbeda 2024 ini? Jadi saya kira memang pemilu itu punya tugas utama menghasilkan pemimpin negara dan bangsa ya, baik yang ada di eksekutif maupun yang ada di legislatif. Ya. Kalau untuk hal ini saya kira sama lah ya dengan mandat pemilu di tahun sebelumnya. Tidak berubah. Tapi yang kedua saya kira untuk pemilu 2024 ini kita membutuhkan sosok yang bisa melanjutkan bahkan kalau bisa lebih cepat ya. Oke. Proses kelihatannya arahnya udah jelas ini. silakan. Melanjutkan pembangunan bahkan dengan lebih cepat ya dari pemerintahan yang masih existing sekarang ya. Kita bersyukur bahwa di masa pemerintahan Pak Jokowi ya, terlepas dari ada kekurangan-kekurangan. Semua punya kekurangan. Tentu pasti semua punya kekurangan, tetapi proses pembangunan di era Jokowi itu kita juga tidak bisa tutup mata. Ia mampu melakukan pembangunan dengan lebih masif ya. Dan itu terjadi hampir di seluruh wilayah. Tidak berpusat lagi di Jawa. Tidak hanya Jawa sentris ya, tapi itu bisa dirasakan di Papua ya, bisa dirasakan di daerah-daerah perbatasan. Teman-teman di timur happy banget kelihatannya. Teman-teman di timur bisa merasakan Jokowi effect ya. Itu hal yang nggak bisa dibantah ya. Tidak bisa kita bantah itu. Dan pemilu 2024 harus mampu menghasilkan
sosok yang melanjutkan ya dan mempercepat pembangunan yang dilakukan di masa Jokowi. Bahkan yang ketiga, kita kan sudah ada dalam satu transisi untuk memindahkan ibu kota ya dari Jakarta ke Nusantara ya, ibu kota Nusantara di Kalimantan. Dan saya kira ini memang satu upaya yang sangat baik, karena dengan demikian sentralisme di Jawa itu agak sedikit tergeser nanti. Jadi kita tidak lagi tersentralisasi di Jawa, khususnya di Jakarta, tetapi terbangun pusat-pusat baru ya kehidupan pemerintahan, dan itu pasti akan semakin mempercepat ya laju pembangunan di daerah-daerah yang merata ya, yang bisa pemerataan itu bisa berlangsung dengan lebih cepat. Dan ini kan sesuatu yang saya kira kita sama-sama ikuti, proses politiknya berlangsung cukup hangat ya, walaupun akhirnya Pak Jokowi bisa meletakkan batu pertama ya pembangunan IKN, dan kita berharap ini akan berlangsung dengan baik sesuai dengan rencana rencana nasional yang sudah diagendakan. Nah, karena itu memang pemilu 2024 ini menjadi sesuatu yang strategis, yang kita berharap bisa membawa Indonesia melewati masa transisi ini dengan lebih baik. Jadi artinya mengapa punya nilai yang agak sedikit berbeda walaupun yang dikerjakan sama sebenarnya ya, itu karena kita mengharapkan akan muncul sosok pimpinan negara ya, berarti eksekutif ini ya, yang melanjutkan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan yang sekarang Pak Presiden Jokowi sedang kerjakan. Karena itu kita pandang, atau Pak Pendeta memandang itu sudah on the track dan membuat pembangunan menjadi lebih merata dan cepat terjadi di berbagai pelosok tanah air. Apakah begitu? Iya. Saya kira itu, sehingga ya fakta ya, ketika pandemi COVID menyerang dunia ini, terjadi ancaman resesi, kita secara ekonomi ya termasuk dalam negara yang cukup kuat ya, tangguh bisa menghadapinya. Kita bisa lebih baik ya dari negara-negara lainnya. Saya kira itu prestasi yang harus kita akui. Presiden kita cukup baik ya di tengah-tengah resesi, ancaman resesi. Investasi di Indonesia juga terus meningkat ya, bertumbuh. Nah, dan yang paling penting adalah stabilitas politik kita juga bisa terjaga ya, kondusif sampai saat ini. Jadi dan saya kira ini yang harus terus dipertahankan. Kehebatan Jokowi itu salah satunya dia mampu menciptakan stabilitas politiknya, sehingga gejolak tidak terjadi gejolak yang membuat ekonomi kita itu bisa nyungsep ya. Dia bisa mempertahankan itu, dan kita butuh pemimpin-pemimpin ke depan yang bisa seperti atau bahkan lebih baik dari Pak Jokowi. Nah, itu tantangan kita. Kalau melihat partai-partai politik yang sekarang ya Pak Pendeta, dan mungkin sebelum partai, apakah kalau pelaksanaan pemilu itu berjalan dengan betul-betul fair ya, fair, tidak ada intervensi, jujur dan adil segala macam itu, apakah harapan itu bisa terjadi? Iya. Kita kalau lihat trennya sekarang. Iya. Saya mau mengajak kita terus untuk optimis ya. Baru-baru ini Mahkamah Konstitusi mengambil satu keputusan yang tepat, saya kira ya, dengan sistem proporsional yang terbuka. Ya. Kemarin itu kan ada usulan supaya sistem ini diubah menjadi tertutup. Zaman Orde Baru. Ya, kita
milih partai lagi. Balik ke zaman batu demokrasi kita ya, di era lama demokrasi, di era Orde Baru, dan saya kira kita punya pengalaman yang sangat sangat tidak baik ya, menyedihkan di masa itu. Dan kalau hari ini MK tidak meluluskan permintaan untuk mengembalikan sistem proporsional tertutup, nah saya kira itu jalan maju demokrasi kita. Ya, demokrasi kita saya kira on the track. Masyarakat sebagai subjek demokrasi memang harus punya peranan penting untuk menentukan siapa yang akan memimpin ya, baik di eksekutif maupun yang akan mewakili mereka di legislatif ya. Keterlibatan masyarakat ini sesuatu yang sangat penting, dan itu esensi dari hakikat demokrasi itu sendiri. Nah, hanya memang kita juga tidak bisa memungkiri bahwa peranan partai politik ya untuk mengusung siapa itu masih sangat kuat ya, sangat besar. Karena hanya lewat jalur partai Karena politik. hanya lewat jalur parpol, kita nggak presiden punya. Kan nggak ada. Kalau di gubernur masih ada jalur independen. Tapi kalau presiden kan enggak. Mutlak lewat partai. Iya, dan jalur independen juga tidak gampang ya. Dipersulit begitu rupa. Tidak gampang. Tapi saluran demokrasi itu sudah terbuka, itu sesuatu yang harus kita apresiasi ya, sebagai prestasi demokrasi di tengah-tengah bangsa kita. Tetapi memang peranan partai politik itu masih sangat besar ya. Bahkan kalau seseorang sudah terpilih sebagai anggota parlemen misalnya, kapan saja kan partai itu punya hak untuk memanggil, melakukan evaluasi. Bahkan kalau ada sesuatu yang dipandang tidak pas sesuai dengan mandat pengutusan dari parpol ya, parpol kan bisa melakukan recall ya, dia kepada bisa, DPR ya. Iya, dia bisa melakukan proses pergantian antar waktu dan seterusnya. Artinya peranan partai itu memang masih sangat kalau besar. Lihat kecenderungan sekarang, entah dampak dari tadi sebut Pak Jokowi efek ya, bahwa keberhasilan Pak Jokowi lah ya, dan begitu banyak masyarakat yang mendukung, masih sangat populer meskipun udah di ujung pemerintahannya, dan kandidat-kandidat yang udah muncul nama-namanya nih kan memang kita nggak bisa, tapi kan orang udah ini kandidat yang akan meneruskan, ini yang antitesa, ini yang akan melakukan perubahan lah dan sebagainya ini. Kalau melihat situasi politik sekarang ini, andaikan pemilu dilaksanakan sekarang misalnya, apakah sosok yang sudah muncul ya dan dianggap oleh masyarakat sebagai sosok yang melanjutkan pembangunan yang udah dikerjakan Pak Jokowi ini, kemungkinan bisa berhasilkah kalau itu harapan kita? Nah, bisa berhasil, bisa tidak, itu kemungkinan yang yang bisa saja terjadi. Tetapi yang paling penting, saya kira karakter pemilih kita dan juga budaya dalam partai politik ini yang harus mendapatkan sorotan ya, penting ya dari kita semua. Kenapa? Karena kita ini para pemilih masih cenderung menjadi pemilih yang emosional ya, bukan pemilih yang rasional. Saya katakan kenapa emosional, karena mudah sekali kita tersegmentasi ya ke dalam aliansi-aliansi politik berdasarkan figur-figur yang sudah dikemas dan disodorkan oleh media bahwa ini yang akan melanjutkan, ini yang nggak bisa ya, ini antitesisnya, ini sintesis dan macam-macam ya. Pro kontra itu sudah dibangun sedemikian rupa seolah-olah yang layak itu si A dan bukan si B ya. Nah,
pemilih yang rasional menurut saya dia harus membaca dengan lebih utuh konstelasi politik nasional, dan dia harus bisa melihat ya selain rekam jejak, tetapi apa sih visi misi dari kandidat, orang-orang yang sudah dijadikan kandidat ini gitu. Apa sih misalnya visi misi Pak Ganjar, apa sih visi misi dari Pak Prabowo, apa sih visi misi dari Anies Baswedan ya, dan mungkin calon-calon yang lain gitu ya. Nah, ini yang harus kita lihat dan kaji, dan gitu. para pemilih kita sekarang, masyarakat Indonesia adalah, tadi Pak Pendeta mengatakan itu masih lebih merupakan pemilih yang bukan pemilih yang rasional, tapi lebih emosional. Nah, bagaimana menggeser itu setelah beberapa informasi berikut ini? Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat kerjasama antara YKB GKI dan LPP. Pembangunan jemaat setiap Senin pada minggu kedua dan keempat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB GKI TV. Nyanyikanlah nyanyian baru. Setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam acara Agama Kasih Indonesia dengan topik kita pertanyaan terbuka dan pemilih rasional dengan saya Arlianus sebagai pemandu percakapan dan narasumber kita Bapak Pendeta Dr. Hariman Patiana Kota. Bersama di segmen yang kedua, Anda bisa saya mengundang Anda untuk memberikan komentar atau pertanyaan di kolom komentar yang tersedia, dan tentu Pak Pendeta Hariman dengan senang hati akan merespons Anda pada waktunya. Kita lanjut ya Pak Pendeta. Tadi kan kita bicara mengenai karakter dari pemilih kita. Pak Pendeta mengatakan bahwa karakter pemilih Indonesia itu masih cenderung emosional daripada rasional. Dan itu kan bisa berbahaya. Memilih bukan berdasarkan kualitas, tapi berdasarkan apa yang dikesankan, apa yang dipasarkan, dan mungkin ikatan-ikatan emosional yang sebenarnya boleh jadi calonnya adalah bukan sosok yang dapat membuat negara kita, warga, masyarakat kita semakin makmur, semakin merasa keadilan. Nah, apa yang perlu dilakukan untuk menggeser itu dalam waktu yang sekarang ini kita udah di bulan Juli ya, menghitung hari sebenarnya, menghitung bulan lah sebut. Apa yang bisa dilakukan untuk menggeser itu? Saya kira memang tugas jangka pendek dan sekaligus juga menengah dan panjang ya. Artinya ini sesuatu yang terus-menerus harus kita lakukan, adalah literasi politik bagi masyarakat ya. Ini saya pikir sesuatu yang harus kita lakukan secara lebih masif kalau mengingat kepentingan jangka pendek ya. Dan karena itu saya sih mau mengajak misalnya pihak kampus ya, pihak lembaga-lembaga keagamaan ya, LSM ya, mari kita membangun literasi politik bagi masyarakat. Apa sih yang harus
dimiliki oleh masyarakat sebagai preferensi untuk mereka memilih gitu ya. Satu kan mereka harus punya informasi yang cukup ya mengenai para kandidat, baik itu yang ada di legislatif maupun yang ada di eksekutif. Kan pemilihan kan bukan hanya presiden ya, tapi juga gubernur, bupati dan seterusnya, dan ada DPR ya, DPRD ya, DPD dan seterusnya. Artinya memang proses literasi politik untuk mengenali semua bakal calon atau calon-calon ini memang harus dilakukan ya oleh semua pihak. Dan saya kira program seperti YKB TV ini adalah salah satu bagian juga ya, mungkin nanti bisa dibedah tokoh ya, tapi dilakukan secara elegan ya, bukan untuk mempromosikan orang-orang tertentu, tapi bisa itu dikemas sebagai bagian dari pendidikan politik bagi masyarakat. Ini hal yang dalam jangka pendek perlu untuk kita lakukan secara lebih masif. Tetapi, nah ini lagi-lagi catatan penting yang saya mau garis bawahi adalah biasanya hal semacam ini tuh selesai ketika pemilu usai, gitu ya. Padahal kan agenda penting setelah pemilu adalah kita kan harus menagih janji-janji politik, mengontrol, harus mengawasi, harus mengontrol tagih janji yang mereka sudah sampaikan. Nah, ini kan harus dikawal. Ya. Proses ini harus terus diikuti, gitu. Nah, karena itu memang proses literasi politik itu harus terus dilakukan. Sehingga kita melakukan evaluasi, check and recheck. Produk hukum yang dihasilkan, misalnya oleh para legislator kita, ya, peraturan-peraturan daerah yang dihasilkan, itu sungguh-sungguh berkualitas nggak sih ya? Itu bisa user friendly nggak itu ya? Itu kalau diterapkan menjawab kebutuhan masyarakat atau tidak? Ini kan harus tetap diikuti ya. Demikian juga dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintahan yang dieksekutif, baik itu di kota, kabupaten ya, sampai di provinsi dan dalam konteks nasional Indonesia ini kan harus terus dilihat. Itu kan butuh pengawasan publik. Nah, kalau kita lihat tadi soal literasi ya, nggak tahu, menurut saya mestinya kan yang paling bertanggung jawab untuk membuat masyarakat ini menjadi pemilih rasional adalah penyelenggara pemilu. Apakah penyelenggara pemilu ini udah melaksanakan dengan baik? Tentu di samping tanggung jawab kita sebagai masyarakat sipil ya. Ya. Penyelenggara pemilu, nah ini juga saya kira salah satu prestasi demokrasi yang kita capai ya, bahwa kita punya lembaga-lembaga penyelenggara pemilu yang independen seperti KPU, Bawaslu, DKPP ya. Ini dan sejauh yang saya ikuti, mereka terus berupaya untuk melakukan sosialisasi ya secara digital maupun bekerja sama dengan lembaga-lembaga LSM atau lembaga-lembaga keumatan. Ini saya kira hal yang baik, dan saya kira Bawaslu, KPU, Bawaslu, DKPP mereka nggak bisa sendiri. Mereka nggak bisa sendiri. Tidak cukup mampu ya Indonesia ini negara yang sangat besar ya, negara kepulauan malah ya, sehingga kontrol terhadap itu memang harus terjadi dari berbagai segmen masyarakat sipil ya, sehingga kita dorong lembaga-lembaga penyelenggara pemilu ini, tapi sekaligus juga kesadaran kewarganegaraan dari kita, masyarakat Indonesia, juga lembaga-lembaga keumatan, lembaga-lembaga swadaya masyarakat ini, mari kita membantu supaya dengan cara ini kita bisa menumbuhkan satu iklim demokrasi yang baik, sehingga hasil produk dari pesta demokrasi itu ya memang menghasilkan orang-orang yang baik ya, orang-orang yang punya kompetensi, orang-orang yang punya komitmen dan dedikasi untuk melayani masyarakat. Nah, saya ingin sedikit ke partai politik ya Pak. Apakah menurut Pak Pendeta partai-partai politik kita sekarang ini, selama ini sudah cukup terbuka untuk
melahirkan calon-calon anggota legislatif dan nanti duduk di sana begitu, atau sudah duduk di sana, yang betul-betul diharapkan masyarakat yang memperjuangkan kepentingan masyarakat, atau sebenarnya para legislator kita ini ditentukan oleh pemilik, dalam tanda kutip ya, pemilik partai politik, sehingga sebenarnya bukan seleranya masyarakat, tetapi selera dari atau yang dekat, yang memenuhi keinginan dari partai-partai politik. Nah, saya kira ini PR besar kita, Pak Arlianus, juga para sahabat YKB TV. Saya kira memang kita perlu mendorong supaya partai-partai kita itu menjadi partai yang modern, partai yang transparan, yang terbuka, yang publik itu bisa akses, ya, publik bisa akses. Sederhana saja, misalnya, sekarang kalau kita masuk ke platform digital, ya, website dari partai tertentu, kita temukan nggak, misalnya partai ini dia punya berapa banyak anggota, dia punya keuangan partai itu dari mana, gitu ya. Lalu bagaimana mereka melakukan proses kaderisasi, mulai dari perekrutan, penyiapan kader, pendidikan untuk kader, sampai bagaimana mereka terseleksi untuk menjadi bakal calon, sampai jadi calon. Ada nggak kita temukan hal yang semacam itu? Rasanya itu kan masih sangat sulit. Ya. Nah, saya kira ini yang perlu juga kita dorong. Nah, sehingga kalau partai itu sistemnya sudah terbuka, publik bisa mengakses, bahkan keuangannya bisa secara transparan dibuka, kemudian kaderisasinya itu bisa berjalan dengan baik, ya, lewat satu sistem yang juga transparan. Nah, ini menurut saya akan sangat mempengaruhi, ya, pembentukan kualitas demokrasi di tengah-tengah bangsa kita. Tapi kalau misalnya partai kita ini, dan ini yang saya kira masih sangat dominan kelihatan, ya, dikelola secara tertutup, bahkan terkesan budaya feodal itu sangat kental kan, feodalisme di partai politik itu sangat kental, ya. Saya kira saya lihat ada mantan presiden misalnya yang mengkritik dalam satu acara yang dilakukan oleh Lemhanas, ini nama-nama orang udah diganti dengan siap dan apa-apa siap dan. Terkesan kan sangat hierarkis dan tidak ada lagi tapi gereja ikut-ikutan loh itu. Sentuhan. Gereja ikut-ikutan. Ngomong siapa ketum, siapa sekum. Semua orang termasuk di partai kan diganti namanya dengan ketum, sekjen, bendum, ya. Orang relasi itu ditakar, diukur berdasarkan posisi, berdasarkan jabatan, dan ini kan menyuburkan feodalisme. Nah, siapa yang paling dekat dengan penguasa, mau itu di partai atau di lembaga lain, ya kemungkinan dialah yang akan mendapatkan akses. Orang tutup mata dengan dia ini punya kompetensi nggak sih, dia ini punya karakter yang mumpuni nggak sih, dia ini punya rekam jejak yang baik nggak sih. Orang tutup mata dengan itu, ya. Tapi yang orang lihat adalah, ya, karena dia punya kedekatan dengan ketua umum, atau dia punya kedekatan dengan para petinggi partai, ya. Atau bisa juga karena ada faktor lain. Misalnya, oh iya dia memang kaya, gitu ya. Dia punya keuangan yang cukup untuk membiayai ongkos politik yang di negeri ini juga masih sangat mahal, gitu ya. Sehingga ya yang berduit lah yang kemudian bisa maju. Atau yang ketiga adalah popularitas, ya. Artis ya, komedian yang nggak ngerti. Mereka lah yang kemudian menjadi untuk penarik suara, ya. Untuk penarik suara dari masyarakat. Nah, realitas yang semacam ini memperlihatkan kepada kita bahwa kemandekan itu terjadi dalam tubuh partai. Ya. Nah, bagaimana sebuah partai dikelola itu akan sangat menentukan luaran, ya, dari calon-calon pemimpin ini yang akan kita pilih. Nah,
Kalau sistemnya itu masih sangat tertutup, korup, mengedepankan koneksi, kedekatan, uang, maka harapan kita tipis untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin yang mumpuni. Nah, karena itu menurut hemat saya, mari kita juga memberikan perhatian untuk hal ini. Kita dorong, bahkan bagaimana caranya supaya regulasi yang juga dihasilkan oleh para regulator di legislatif itu adalah menjadi alat pemaksa untuk kita membangun satu sistem kepartaian yang memang terbuka, akuntabel mulai dari keuangannya sampai kepada bagaimana proses-proses kaderisasi sampai kemudian menjadi calon, itu harus dibuka supaya masyarakat bisa ini melihat, bisa menilai siapa yang tepat, siapa yang tepat. Tapi itu berarti kan kalau mendengarkan penjelasan Pak Pendeta tadi, bisa dikatakan bahwa partai-partai politik kita paling tidak sampai saat ini dengan hasilnya yang ada di DPR, DPRD 1 dan 2 itu sebenarnya belum mengerjakan pekerjaannya, fungsinya dengan baik. Karena hasil-hasil yang diberikan kepada kita, saya lihat, ingat ada dari partai politik itu ketika Pak Mahfud bertanya supaya undang-undang perampasan kekayaan koruptor itu digolkan, dia bilang kan jangan ke sini, paling mereka pembuat undang-undang, tapi tanya ke apa dia bilang apa itu? Dia pakai istilah apa? Pokoknya kepada pemilik partai lah, kepada ketua umum partai. Hasilnya seperti berarti mereka gagal menciptakan sebenarnya atau menjalankan tugas. Paling tidak ada anggota DPR yang keren juga. Adalah, kita tahu itu ada. Tapi sebagian besarnya kayaknya modelnya seperti itu yang dihasilkan. Apa begitu? Untuk saat ini itulah kualitas legislator kita legislatif kita di DPR RI, bahkan sampai juga di DPRD kita masih ngelihat orang-orang yang hanya datang duduk diam, hopeless kalau lihat itu gitu lalu produk undang-undang yang dihasilkan juga kadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu Nah, ini kan pekerjaan besar. Nah, karena itu kita harus datang ke sumbernya. Sumbernya itu di mana? Sumbernya itu di partai politik. Mesti datang ke sana mau tidak mau. Sumbernya itu di partai politik. Sehingga memang partai politik ini harus terbuka untuk direformasi terbuka untuk diperbaharui Nah, rasanya memang kita perlu di tataran regulasi juga supaya ada dalam tanda petik alat pemaksa untuk dalam waktu ini partai memang harus segera melakukan perbaikan. Tapi kan yang bikin regulasi kan legislator yang dikendalikan oleh partai. Ini lingkaran setan. Nah, bagaimana kita mendorongnya atau siapa yang mendorongnya setelah beberapa informasi berikut ini? Tanganku Injil dalam Melodi. Setiap hari Kamis, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Bedah Lagu YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
kasih masih bersama kami dalam acara Gema Kasih Indonesia bersama saya Arya Starus sebagai bahan percakapan kita dan narasumber kita Bapak Pendeta Dr. Hariman Patiana Kota. Kita bicara mengenai partai yang terbuka dan pemilih yang rasional kaitan dengan pemilu di tahun 2024. Pak Pendeta tadi kan Pak Pendeta beberapa yang mengatakan kita harus mendorong partai politik untuk menjadi partai yang modern, yang terbuka, yang transparan. Itu kita itu siapa dan apa yang mesti dilakukan untuk itu? Apakah kekuatan masyarakat sipil seperti apa sih yang diperlukan? Iya, memang kita itu jadi jamak ya. Yang pertama memang harus ada goodwill dari para pimpinan parpol itu sendiri. Ya. Oke. Bersama dengan para anggota-anggotanya ya. Saya kira anggota-anggota parpol itu jangan hanya menjadi objek ya dari para petingginya, tapi mereka harus menjadi subjek dan pelaku perubahan. Yang kedua, kita itu bisa juga adalah pihak pemerintah itu sendiri ya. Kita tahu bahwa dalam proses pembuatan undang-undang misalnya itu kan usulannya juga bisa datang dari pemerintah ya, sehingga pemerintah kita juga harus punya sense of crisis ya, bahwa memang salah satu yang menghambat demokrasi kita berjalan maju dan secara substantif mendorong pada tumbuhnya kesejahteraan dan keadilan itu ada di partai. Sehingga memang pemerintah juga harus menjadi bagian dari kitanya itu ya. Lalu yang ketiga, saya kira kita itu berarti ya masyarakat sipil ya. Kita yang masyarakat sipil sebagai kelompok-kelompok yang lebih independen ini memang harus menjadi orang-orang atau lembaga-lembaga yang vokal untuk mengangkat ini ya, menjadikan ini sebagai sebuah diskursus ya, yang kemudian kan ibarat kendaraan, partai itu kan kendaraan kita ya, kendaraan kita. Jadi kalau kita mau nyaman ya, kendaraan itu harus kita bangun. Kalau enggak ya susah. Kita tetap akan merasakan ketidaknyamanan itu. Ya, jadi walaupun mungkin orang kayak saya, Pak Arlianus kan kita bukan anggota partai, tetapi dalam pemilu mau nggak mau kita harus naik ke salah satu partai yang kita yang kita merasa ini secara ideologis dekatlah dengan kita ya, punya reputasi yang baik, sejarah yang baik. Mau nggak mau kan kita harus masuk ke situ, walaupun kita bukan anggota partai, tapi kita harus memilih apa yang disodorkan oleh partai, sehingga memang kita nggak bisa lepas dari situ. Kita harus ambil bagian dalam proses itu, dan di situ saya kira lembaga-lembaga masyarakat sipil. Nah, di sini sebenarnya saya berharap banyak kepada dua institusi penting. Yang pertama itu institusi pendidikan, yang kedua institusi keagamaan. Ya, pendidikan itu menawarkan perspektif. Saya kira ilmu politik, ya ilmu hukum dan macam itu kan semua ada di dunia kampus. Ya, sehingga memang para akademia kita ini juga memang harus memberikan suara-suara yang kritis untuk turut membangun itu. Nah, jangan supaya secara politik kampus-kampus kita tidak menjadi menara gading ya. Dan walaupun mungkin di kampus tertentu seperti Maranatha ya, kampus Maranatha itu kan nggak punya ilmu sosial politik, tapi bukan berarti kita tidak bisa ambil bagian dalam diskursus itu gitu ya. Kampus sebagai lembaga yang kritis itu harus selalu terkoneksi juga supaya mampu memberikan kontribusi. Yang kedua ya memang lembaga-lembaga keagamaan ya harus menjadi hati nurani untuk bangsa ya. Nah, karena itu lembaga-lembaga keagamaan, gereja ya, NU, Muhammadiyah dan lain-lain, saya kira perlu mendorong supaya perubahan dalam partai politik itu bisa terjadi ya. Bahkan
kalau mau ya kita siapkan orang-orang yang kita pandang baik, disodorkan kepada partai politik. Sodorkan supaya ini loh ya mereka yang punya dedikasi ya untuk membangun masa depan demokrasi Indonesia melalui partai-partai politik kita. Dalam kondisi sekarang ini dimungkinkankah itu kalau melihat partai politik itu kan siapa yang menjadi bakal calon atau calon itu kan ditentukan besar oleh kepentingan pimpinan atau pemilik, karena partai kita sebagiannya punya pemilik ya. Ini partai milih ngasih ini milih si ini. Ya ada partai yang agak sedikit cair, tetapi sebagian sebenarnya partai-partai yang pemilik, dan siapa yang masuk adalah yang dikehendaki oleh pemilik. Apakah masukan-masukan seperti misalnya lembaga-lembaga keagamaan misalnya tadi menyodorkan, apa kira-kira keadaan menurut Pak Pendeta partai politik kita cukup terbuka menerima itu? Untungnya kita sudah ada dalam satu era yang sangat terbuka ya, termasuk dorongan keterbukaan itu datang dari media-media digital ya. Sekarang ini setiap kita bisa jadi wartawan, itu ya. Setiap kita bisa jadi wartawan ya. Nah, ini sebenarnya sangat baik. Kenapa? Karena dengan ini masyarakat, saya kira kesadarannya itu mulai bertumbuh, mulai berkembang ya. Sehingga kalau misalnya partai-partai ini nggak berubah ya pasti dia akan dihukum ya. Tidak dipilih ya. Dia tidak akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Nah saya kira para pimpinan-pimpinan partai, penguasa-penguasa partai ini juga kan bakal mikir. Iya, mereka harus mikir kan. Kalau dia mau tetap survive, bahkan kemudian bisa menjadi agen yang melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan bagi Republik ini, maka mereka harus terbuka untuk itu. Kalau enggak ya pasti mereka akan mati. Nah, ini yang harus disadari oleh partai-partai ini. Kalau terus-menerus membangun partai seperti membangun perusahaan keluarga yang tertutup, menyuburkan politik dinasti, maka ya pasti tidak akan survive. Dan partai-partai politik yang hanya tergantung pada figur-figur tertentu, ya figur-figur ini makin tua, dan ketika dia mati, ya mati juga ya pengaruh dari partai itu kepada masyarakat ya. Nah, dan saya yakin kan orang-orang tokoh-tokoh partai ini harusnya mereka tidak berpikir demikian. Mereka ingin partai-partai yang mereka dirikan, yang mereka bangun ini bisa tetap eksis dan sungguh-sungguh menjadi agen-agen perubahan bagi bangsa. Jadi kalau partai-partai yang meskipun dibilang terbuka tapi sebenarnya cukup tertutup karena hanya dikendalikan oleh sosok tertentu atau pemimpin atau pemilik partai itu tidak segera mengubah diri, cepat atau lambat partai ini akan mengalami kehancuran. Saya pikir demikian ya, karena dia tidak punya daya tahan ya untuk melanjutkan ya kehidupan di era yang sangat kompetitif ya, sangat kompetitif. Nah, kalau pimpinannya tidak berubah ya, apalagi kalau kita lihat kan sebenarnya ideologi dari partai-partai kita itu kan mengandung value-value yang kurang lebih yang bagus-bagus semua kan. Nah, kalau values-nya itu nggak dihidupi ya, ideologinya itu nggak dikerjakan, nggak menjadi tindakan, cepat atau lambat pasti akan mati. Dan kita kan sudah lihat dari pemilu ke pemilu, pemilu pertama yang menang PDIP, Perjuangan. ya, PDIP. Setelah itu gagal terus kan. PDIP baru menang lagi di era Pak Jokowi. Ya. Jadi Pak Jokowi yang naikin sebenarnya. Jadi sebelumnya Golkar Dikdaya kan, itu Di Orde Baru maksudnya. turun ya. Setelah era Karena itu terbuka berganti, udah ditentukan dari awal bahwa Iya. Golkar harus menang lah itu mah. sebelum pemilu pun sudah tahu siapa yang menang. Jadi artinya perkembangan masyarakat ini terjadi ya. Masyarakat juga walaupun
kita sering sampaikan, termasuk saya juga sering menyampaikan bahwa pemilih kita ini kebanyakan masih pemilih yang emosional, belum pemilih rasional, tapi seiring dengan berjalannya waktu, kesadaran masyarakat itu tetap tumbuh, dan partai-partai ini kan, partai baru ini kan juga tumbuh dengan dinamis ya. Nah, karena itu kalau partai-partai yang ada ini nggak mau mengubah dirinya, ya pasti dia akan ditinggalkan dan lari ke partai-partai baru yang lebih terbuka, tidak punya pemilih gitu ya, lebih cair, lebih kalau anak muda sekarang bilang, oh ini gue banget gitu ya. Mereka bisa mengemas isu-isu publik itu dengan lebih baik dan memperlihatkan perjuangan-perjuangan yang konkret ya untuk isu-isu publik yang mereka kemukakan. Nah, itu ke depan pasti akan mendapatkan tempat ya di hati para pemilih. Nah, saya ingin sedikit di ujung ini kembali ke kampus dan tadi kan ke lembaga pendidikan ya. Bagaimana Pak Pendeta melihat sebutlah yang dikerjakan oleh kampus-kampus dan para mahasiswa? Kita tahu para mahasiswa itu punya peran yang sangat besar dalam mendobrak sehingga kita bisa berada di era demokrasi seperti sekarang ini. Ya, mereka kuncinya sebenarnya para mahasiswa itu. Nah, kalau kita melihat sekarang, apakah lembaga-lembaga kampus dan para mahasiswanya yang diwakili oleh BEM dan sebagainya itu masih tetap seperti peran para mahasiswa 98 lah sebut ya, luar biasa cara berpikir mereka, kritik mereka yang sangat tajam. Apakah masih sama atau sebenarnya ada kemunduran sebenarnya sehingga literasi politik kepada masyarakat di dalamnya peran kampus juga tidak terlalu menonjol sekarang ini, misalnya begitu. Memang kalau kita bisa bacanya setiap masa itu kan punya orang dan setiap orang punya masa ya. Jadi dalam waktu-waktu tertentu seperti di era 98, 97, 98 mahasiswa harus turun ke jalan ya, menggelar demokrasi jalanan ya. Itu memang karena kita diperhadapkan dengan sebuah sistem dan kultur politik yang sangat hegemonik, sangat otoritarian, dan karena itu memang harus ada langkah berani seperti itu ya. Nah, era berganti, kita tidak lagi ada dalam situasi yang hegemonik, situasi yang otoritarian seperti yang terjadi di masa Orde Baru, sehingga cara-cara perjuangan yang dilakukan oleh kampus kan nggak harus sama dengan yang dulu. Jadi bisa kita lihat bahwa secara ekonomi, secara politik ya, kita itu lebih stabil ya, sehingga kita syukuri berbagai perkembangan dan kemajuan. Tapi ada hal-hal lain yang belum dicapai ya sesuai dengan ekspektasi kita ya, misalnya penyelesaian kasus-kasus HAM ya dan lain-lain. Saya kira bukan berarti kampus-kampus itu diam. Saya yakin dalam berbagai diskursus di kampus-kampus itu tetap disampaikan, tetapi mungkin tidak seperti cara-cara yang dulu ya. Bahkan sekarang ini kan pemerintah diuntungkan dengan apa? Diuntungkan dengan keterbukaan informasi yang sangat masif ya. Pak Arliano, saya, kita pun siapapun bisa menulis, dan kalau pemerintah itu dia cerdas, dia tidak anti kritik kan, dia bisa lihat mana kritik, mana nyinyir ya. Kalau kritik itu dia bisa langsung ambil, dia bisa langsung respon, dia bisa langsung lakukan sehingga perbaikan-perbaikan terjadi dan tidak ada letupan-letupan yang seperti kita bayangkan harus terjadi demonstrasi jalanan ya seperti tahun 98. Jadi memang zaman situasi itu berbeda, tetapi saya kira panggilan untuk kita membangun satu budaya kritis di kampus
Nah, ini hal yang harus terus kita lakukan, termasuk kampus kritis terhadap kehidupan sosial politik. Caranya saya kira sekarang ini tidak harus dengan demonstrasi seperti yang terjadi tahun 97-98, tetapi bisa terjadi lewat kajian-kajian yang bernas, ya, yang memberikan kepada pemerintah bukan hanya masalah tetapi juga perspektif untuk mengatasi persoalan. Dan kampus mahasiswa melakukan itu sekarang atau juga tidak melakukan itu sebenarnya? Saya kira ada kampus yang memang ini perlu dipetakan. Saya lihat ada kok yang para anak-anak milenial itu yang kritis, mereka menyampaikan itu lewat tulisan, walaupun tidak panjang-panjang, ya, singkat. Mereka bisa sampaikan itu juga lewat gambar-gambar dan seterusnya. Itu banyak media yang mereka pakai, ya. Dan saya kira walaupun tidak sedemonstratif, ya, tahun 90 memang tidak diperlukan juga dan memang sekarang seperti ini itu kan. Enggak betul. Jadi dengan cara-cara yang lebih berbeda, ya. Ya, lebih konstruktif, ya, Lan. Itu yang saya kira itu terjadi, ya, itu terjadi. Baik, Pak. Ini kita udah di ujung percakapan kita. Sebelum kita menutup, apakah ada semacam sebutlah konklusi, pesan kepada masyarakat? Silakan. Iya, para sahabat yang baik, politik itu kita, ya. Artinya kita itu nggak bisa sepenuhnya lepas dari politik. Kita mesti proaktif, ya, untuk ikut mengawasi, berkontribusi bagi jalannya politik. Kita mau membangun demokrasi, dan demokrasi yang substantif itu hanya mungkin terjadi kalau kita semua ikut berpartisipasi. Jadi mari kita tetap memberikan hati dan pikiran kita untuk turut serta mengawasi jalannya politik, sehingga kita berharap pemilu 2024 menghasilkan orang-orang yang punya kompetensi, punya karakter yang kuat untuk membangun negara kita menjadi negara yang maju, adil, dan sejahtera. Baik, Komandan, terima kasih atas sharingnya pada para sahabat DKB pada episode kali ini. Dan para sahabat, itulah percakapan kita tentang partai yang terbuka dan pemilih yang rasional. Semoga ini memberi pencerahan kepada kita bahwa kita harus jadi pemilih yang rasional, ya, dengan memiliki data-data yang akurat, yang memadai tentang para calon. Kita cari, kalau tidak disediakan, carilah. Sekarang ada banyak cara untuk mencari track record mereka, supaya pada waktunya nanti kita betul-betul menjadi pemilih yang rasional. Terima kasih atas kebersamaan Anda pada episode kali ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan memberkati.